Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dengan pelajaran Fadlul Islam. Tepatnya kita masih pada bab Ad-Dukhul fil Islam. Bab masuk Islam. Selanjutnya kata Syekh, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah yang maha tinggi, anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi wa anna hadza sirati. Yaitu Allah berfirman, dan bahwasanya inilah jalanku mustaqimah, yang lurus. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Yani ikutilah jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, karena dia akan memecah belah kalian dari jalan Allah. Jalan-jalan yang lain itu dia akan memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-An'am ayat yang ke-153. Wa qala Mujahid, kata Syekh, dan Mujahid berkata, as-subul al-bid'u wasyubuhat. Subul yang dimaksudkan di ayat ini yaitu wala tattabi'us subul, janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain. Itu maksudnya, kata Mujahid, adalah al-bid'u wasyubuhat, berbagai macam bid'ah dan syubhat. Berbagai macam bid'ah dan syubhat. Naam. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang penuh dengan kebid'ahan, dan jangan kalian mengikuti syubhat-syubhat, karena fatafarraqa bikum an sabilih, yang demikian itu akan memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Maka Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah, ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, wa anna hadza sirati mustaqimah, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, yaitu as-sirat huwa at-tariq wal muradu bihi huna al-islam. Maka yang dimaksudkan dengan as-sirat pada ayat ini, itu pengertiannya adalah huwa at-tariqi wal muradu bihi huna al-islam, yaitu jalan
Yang dimaksudkan dengannya adalah Islam, yaitu jalan, sirati itu maknanya at-tariq, jalan. Jalan yang dimaksudkan di sini apa? Ya jalan Islam itu. Jalan apa? Islam itu. Yani ikutilah Islam itu. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang penuh dengan bid'ah dan syubhat. Karena fatafarraqa bikum an sabilih, akan memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian di sini kata Syekh Shalih Fauzan hafidhana wa hafidhahullah, fahuwa siratullahi azza wa jal huwa mustaqimun laisa fihi i'wijaj wala inhiraf wa innama huwa mu'tadil la ifrata wala tafrit, yaitu jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah mustaqimun, lurus, laisa fihi i'wijaj wala inhiraf, tidak ada padanya kebengkokan dan tidak pula penyimpangan. Nah, ini karena jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu lurus, tidak ada kebengkokan padanya, tidak pula ada penyimpangan padanya, maka sudah semestinya lah bagi seseorang untuk mengikuti jalan itu. Ya, naam, bagi orang yang berakal maka sudah pasti dia harus mengikuti jalan itu. Wa innama huwa mu'tadil, karena sesungguhnya sirat, jalan Allah itu adil. La ifrata wala tafrit, tidak ada di dalamnya berlebih-lebihan dan tidak pula ada di dalamnya menggampang-gampangkan. Jadi Islam itu benar-benar hadir dengan warna yang membawa kedamaian, membawa keadilan, dan mengajak manusia supaya seimbang dalam kehidupan mereka, yaitu dengan mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Tanpa harus ada ifrat wala tafrid, tanpa harus ekstrim dan tanpa harus menggampang-gampangkan. Ya. Nah, orang yang beragama dengan ekstrim itu dia pasti akan kalah. Dia pasti akan kalah. Demikian pula orang yang beragama dengan menggampang-gampangkannya, ya tentunya pun dia akan kalah. Naam. Maka ikhwanna fid din azzani Allah wa iyyakum, ayat ini cukup bagi kita untuk menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk masuk ke dalam Islam, siapapun dia dan bagaimanapun bentuk keyakinannya. Apakah Islam ini ketika datang itu orang tersebut masih memeluk agama yang lain yang lebih duluan daripada Islam, ataukah ketika Islam ini datang orang itu sudah menjadi seorang musyrik? Ya, tapi wajib bagi dia untuk mengikuti Islam. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Syekh, dan dari Aisyah yang Allah telah meridhoinya, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat dalam urusan ini, urusan agama ini, ma laysa minhu, sesuatu yang bukan berasal dari agama ini, maka fahuwa raddun, dia tertolak. Akhrajahu wa fi lafdhin, dan di dalam lafaz yang lain,
Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Datang dengan lafaz yang lain, maknanya sama, ya. Yaitu kata Rasulullah, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada di atas amalan tersebut amruna, perintah kami, fahuwa radd, maka dia tertolak. Nah, ini dalil yang menyebutkan kepada kita tentang kesempurnaan Islam, bahwa Islam itu sudah sempurna. Islam itu tidak membutuhkan penambahan, tidak pula membutuhkan pengurangan, sehingga barang siapa yang membuat suatu penambahan di dalam agama, maka yang dia buat itu tertolak. Begitu pula ketika seseorang dia beramal dengan sesuatu yang tidak disyariatkan di dalam agama, maka juga dia tertolak. Kenapa? Karena agama Islam sudah sempurna, maka cukuplah bagi orang-orang yang mengamalkannya itu beramal di atas petunjuknya saja. Gitu. Paham ya? Kemudian ya ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, dan ini menunjukkan kepada kita tentang bahayanya jalan-jalan yang lain selain daripada Islam. Jalan yang penuh dengan syahwat, jalan yang penuh dengan syubhat, jalan yang penuh dengan kebid'ahan dan seterusnya. Nah, kenapa? Ya karena jalan-jalan itu akan memecah belah manusia dari jalan kebenaran dan membuat manusia itu asobiyah, berbangga-bangga dengan jalan-jalan tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing dari mereka berbangga dengan apa yang ada pada mereka dan farihun. Ya. Nah. Dan ini tentu apa? Tentu merupakan malapetaka di dalam Islam. Ya, karena kalau orang itu dia mengikuti kebatilan, lalu dia berbangga dengan kebatilan, maka dia mengklaim kebatilan itu sebagai suatu kebenaran. Bagaimana tidak? Kalau ini bukan malapetaka di dalam agama. Ya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ini adalah merupakan upaya melakukan langkah pencegahan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa kemurnian Islam ini tetap terjaga. Ya. Karena Allah telah memproklamirkan tentang kemuliaan Islam ini, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, itu Allah sudah memproklamirkan bahwa Islam ini sudah sedemikian bagusnya, maka tidak boleh lagi ada padanya penambahan dan pengurangan. Nah, karena tidak boleh ada padanya penambahan dan pengurangan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti umat dari adanya upaya-upaya untuk melakukan penambahan, yaitu melakukan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan atau menyusupkan ke dalamnya keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan syariat Islam, walaupun dengan atas nama itu adalah agama. Ya. Nah, bahaya di situ. Kemudian kata Syekh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku mereka pasti akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Qila man ya'ba, ditanyakan kepada Rasulullah, siapa yang tidak mau itu wahai Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar.
Barang siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakaiku dia akan masuk neraka. Waliyadzubillah. Ya. Nah, dia ini yang tidak mau ini, orang yang mendurhakai Rasulullah, itulah dia yang tidak mau masuk surga, sehingga efek atau akibatnya ya pasti dia masuk neraka. Kalau seorang itu tidak dimasukkan ke dalam surga, ya maka pasti dia dimasukkan ke dalam neraka. Nah, karena tidak ada tempat yang ketiga di akhirat. Di akhirat itu cuma 2 tempat saja, surga atau neraka. Nah, dengan demikian pula ya ikhwan, ini juga nas-nas yang ada ini yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah di sini adalah sebagai dalil yang menunjukkan kepada kita tentang batilnya istihsanat, anggapan-anggapan baik. Ya. Karena orang beragama dengan anggapan baik, disitulah terbukanya pintu berbagai macam bid'ah. Ya, karena anggapannya baik. Jadi kalau kita lihat ya, diskusi-diskusi yang disampaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih, sehingga kebanyakan kita mendapati amalan-amalan di dalam madhab-madhab tertentu yang bertentangan dengan nas, atau bahkan tidak sama sekali berdasarkan nas. Itu kalau diteliti hakikatnya adalah karena adanya anggapan baik. Ya, oh ini baik. Kenapa baik? Supaya lebih memantapkan. Misalnya seperti orang yang dia sholat, dia harus usolli fardhon maghribi, dia harus baca, lafadzkan niatnya. Dan ini ma'ruf di dalam madhab-madhab fikih, terutama madhab Syafi'i yang menganggapnya baik. Kalau kita teliti-teliti, kenapa sampai perkara ini dilegalkan? Apakah dibangun di atas sebuah nas yang tegas dan jelas? Ternyata tidak dibangun di atas nas, tetapi dibangun di atas prasangka baik. Prasangka baiknya apa? Ya kalau niat saja tanpa ucapkan itu kadang kurang mantap. Jadi seorang tidak mengapa kalau dia mengucapkannya itu untuk memantapkan apa yang ada dalam hatinya. Ya. Lalu kalau kita katakan, loh kenapa begitu? Bukankah Rasulullah tidak mengajarkannya? Ya pasti kata mereka ini baik. Ya imam ini mengatakan begini, imam ini mengatakan begini, imam ini katakan boleh, imam ini katakan ya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kita katakan itulah kekeliruan terbesar untuk melegalkan berbagai macam bentuk pengamalan agama yang tidak disyariatkan secara nas, adalah karena adanya anggapan baik. Adanya anggapan baik. Nah di sini bahaya. Ya. Peringatan daripada anggapan baik. Kenapa? Karena seandainya kalau itu adalah suatu kebaikan yang mereka lakukan, itu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berarti secara tidak langsung mereka menuduh bahwa ada kebaikan yang lebih memantapkan hati manusia dalam melakukan suatu bentuk ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Iya. Nah ini parah kalau kayak gini. Nah,
Mafhum ya ikhwan? Meskipun ya ikhwan memegang agama dengan benar, memegang Islam dengan kuat di zaman sekarang ini, itu laksana al mutamassiku bid-dini yakunu kal qabid 'alal jamrah li shiddati ma yalqa fi sabili dzalika minal masyaqqah wal adha. Yani orang yang berpegang teguh dengan agama yang murni, merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah saja, ya, itu kal qabid alal jamr, seperti orang yang memegang bara api, seperti orang yang memegang bara api. Kenapa? Li syiddati ma yalqa fi sabili dzalika minal masyaqqah wal adha. Karena kesulitan yang dia terima ketika menempuh jalan tersebut berupa kesusahan dan gangguan-gangguan. Ya. Karena ada perintah untuk berpegang teguh dengan agama yang hak serta menjauhi berbagai macam upaya penggembosan terhadap agama, yaitu baik berupa amalan-amalan yang tidak berdasarkan nas secara tegas, namun hanya berdasarkan anggapan-anggapan baik. Kita tinggalkan itu semua lalu kita berpegang teguh dengan agama yang sebenar-benarnya. Itu kal qabid alal jamrah, seperti orang yang memegang bara api. Kenapa? Karena beratnya apa yang dia hadapi ketika menempuh jalan kebenaran itu, daripada gangguan-gangguan, kesulitan-kesulitan, dan seterusnya. Nah, ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan nas-nas ini di sini setelah menyebutkan kepada kita tentang kelebihan-kelebihan Islam, yaitu untuk menunjukkan kepada kita bahwa apapun cobaan yang akan engkau derita dalam menempuh jalan kebenaran yang mempunyai sejumlah keutamaan itu, tentu engkau akan mendapati cobaan-cobaan. Ya, engkau akan mendapati kesulitan-kesulitan. Oleh sebab itu engkau harus berpegang teguh dengannya dan bersabar di atasnya. Nah, kapan ketika engkau melenceng, itu berarti engkau telah keluar dari ketetapan syariat, keluar dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, dan sudah pasti ketika seseorang keluar dari jalannya Allah Azza wa Jal, itu pasti dia mengikuti jalan hawa nafsu atau dia mengikuti jalan syubhat. Kalau dia mengikuti jalan hawa nafsu atau dia mengikuti jalan syubhat, maka sudah pasti orang ini akan binasa atau celaka. Ya. Nah, demikian ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.